Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rofa, nasab, jazm, dan jar itu i'rab bagi kalimat isim dan fi'il mu'rab. Alamat i'rab nasab jumlahnya 5. Fathah, kasroh, alif, hatfu, dan juga ya. Fathah bagi isim mufrad dan jamak taksir, juga fi'il mudhari yang sahih akhir. Jamak muannas kasroh jadi alamat, alif hatfu bagi asma af'al khamsah. Alamat ya sebagai tandanya nasab bagi isim tasniyah yang hal nasab. Inilah presentasi kelompok 6, mansubatul asma bagian 1. Maf'ul bih, masdar, dzaraf zaman, dzaraf makan, hal, dan tamyiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma. Yang terhormat Bapak Hasan Al-Banna, Magister Agama. Yang saya hormati teman-teman kelas B Ilmu Al-Quran dan Tafsir yang berbahagia. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Zulfa Wardatul Fatimah. Saya berasal dari kelompok 6. Di sini saya akan membagikan materi mengenai mansubatul asma atau isim-isim yang dibaca nasab bagian 1. Di bagian pertama ini kita akan menjelaskan tentang 6 hal yang berada pada mansubatul asma. Pertama, maf'ul bih, masdar, dzaraf zaman, dzaraf makan, hal, dan tamyiz. Yang pertama adalah maf'ul bih. Maf'ul bih adalah isim yang dinasabkan yang dikenai pekerjaan oleh fa'il atau pelaku pekerjaan. Ini dia dasarnya. Maf'ul bih ini kalau dalam tatanan kalimat bahasa Indonesia berperan sebagai objek pekerjaan. Contohnya, saya memukul anjing. Darabtu kalban. Anjing ini berperan sebagai objek, atau kalau dalam bahasa Arabnya adalah maf'ul bih. Kemudian maf'ul bih ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, maf'ul bih isim dhohir, dan yang kedua, maf'ul bih isim dhamir. Maf'ul bih isim dhohir adalah maf'ul yang isimnya jelas lafadznya dan tidak berupa kata ganti. Contohnya, daraba aliyun kalban. Ali memukul anjing. Di sini anjing adalah kata yang jelas dan tidak berupa kata ganti. Untuk yang kedua adalah maf'ul bih isim dhamir atau maf'ul yang berupa kata ganti. Maf'ul bih isim dhamir ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, maf'ul bih isim dhamir muttasil, dan yang kedua, maf'ul bih isim dhamir munfasil. Maksudnya apa sih maf'ul bih isim dhamir itu? Kalau tadi maf'ul bih isim dhohir, maf'ulnya berupa kata yang jelas. Sedangkan kalau maf'ul bih isim dhamir, maf'ulnya berupa kata ganti. Pertama, maf'ul bih isim dhamir muttasil. Isim dhamirnya bergabung dengan fi'il. Contohnya, darabtuhu, saya memukulnya. Atau darabtuka, saya memukulmu. Kalimatnya bersambung dengan fi'il. Kemudian yang kedua adalah isim dhamir munfasil atau isim dhamirnya tidak bersambung dengan fi'il. Contohnya, darabtu illa iyyaka. Sekarang coba kalian lihat pada gambar yang berada di tengah slide PowerPoint saya. Ada gambar orang yang memukul dan orang yang dipukul. Kalian bisa tuliskan di kolom komentar di bawah siapakah yang menjadi maf'ul bih. Apakah pria yang berada di sebelah kanan atau pria yang berada di sebelah kiri? Yang kedua adalah maf'ul mutlak atau masdar. Maf'ul mutlak adalah isim yang terletak setelah fi'il yang tercipta dari isim masdar. Isim masdar sendiri itu apa sih? Isim masdar adalah isim yang terletak pada urutan ketiga tasrif. Contohnya, fa'ala, yaf'ulu, fa'lan. Fa'lan adalah isim masdar. Kemudian, fungsi dari maf'ul mutlak ini apa?
Maf'ul mutlak memiliki 3 fungsi. Yang pertama, untuk meyakinkan atau untuk menguatkan fiil atau kata kerja. Yang kedua, untuk menjelaskan jenis fiil tersebut. Yang ketiga, untuk menjelaskan hitungan dari fiil. Kita mulai dari yang pertama ya. Yang pertama contohnya anna sobabnal ma'a sobba. Ini berfungsi untuk menguatkan fiil. Sobabna adalah fiil. Sobabnal ma'a sobba. Sobba yang kedua adalah masdar. Bisa dimengerti ya? Anna sobabnal ma'a sobba. Sesungguhnya kami telah mencurahkan air dengan benar-benar tercurah. Sobba yang kedua yang berupa isim masdar itu menjelaskan bahwa air yang dicurahkan ini sangat-sangat tercurah. Maksudnya sangat-sangat menguatkan dan meyakinkan dari fiil yang pertama. Mengerti ya? Untuk fungsi maf'ul mutlak yang kedua adalah menjelaskan tentang jenis pekerjaan atau fiil. Contohnya Dzkurullaha dzikran katsira. Kita diperintahkan untuk berzikir kepada Allah. Nah, jenis yang seperti apa zikir itu yang diperintahkan? Berzikirlah yang banyak. Udzkuru adalah fiil ya, fiil amar. Kemudian dzikron adalah isim masdar yang berfungsi untuk menjelaskan jenis dari fiil disebutkan tadi. Mengerti ya? Untuk yang ketiga adalah fungsi maf'ul mutlak sebagai penjelas bilangan dari fiil. Contohnya begini. Faduk kata dak kata wahidah. Dan kami membenturkan bumi dan gunung itu dalam sekali benturan. Duk kata itu adalah fiil. Dak kata wahidah yang sebagai masdar adalah dakatan yang menjelaskan berapa bilangan atau hitungan dari fiil yang tadi. Duk kata membenturkan, dak kata wahidah satu kali benturan. Yang ketiga adalah maf'ul fi atau isim dzaraf. Maf'ul fi adalah isim yang dinasabkan yang menjelaskan tentang keterangan waktu atau keterangan tempat pada fiil atau kata kerja. Maf'ul fi ini ada 2 macamnya. Yang pertama yang menjelaskan tentang waktu terjadinya pekerjaan atau disebut dzaraf zaman, dan yang kedua menjelaskan tentang tempat di mana pekerjaan tersebut berlangsung atau disebut dzaraf makan. Nah, yang pertama dzaraf zaman. Ini menjelaskan tentang waktu terjadinya pekerjaan. Contohnya adhabu ilal idarah sobahan. Saya berangkat menuju ke kantor pagi-pagi. Di sini isim dzaraf zamannya adalah sobahan, artinya pagi-pagi, keterangan waktunya pagi-pagi. Ini menjawab pertanyaan kapan. Kedua, isim dzaraf makan. Contohnya adalah waqafa Zaidun amamal madrasah. Zaidun berdiri di depan sekolah. Di depan ini menunjukkan keterangan tempat di mana Zaidun berdiri. Dzaraf makan ini merupakan jawaban dari pertanyaan di mana. Yang keempat adalah hal. Hal adalah isim yang menjelaskan tentang keadaan atau kondisi sohibul hal. Sohibul hal sendiri adalah sesuatu yang masih samar yang perlu dijelaskan tingkahnya. Contoh hal adalah Ja'a Zaidun rakiban. Zaidun telah datang dalam keadaan menaiki kendaraan. Halnya di sini adalah rakiban. Zaidun adalah sahibul hal atau yang dijelaskan tingkahnya. Hal memiliki 4 ketentuan. Yang pertama, hal harus berupa isim nakiro. Yang kedua, hal tidak boleh mendahului sahibul hal. Yang ketiga, hal harus berupa isim mustaq. Dan yang keempat, sahibul hal harus berupa isim. Mari kita kupas satu persatu dari contoh. Ja'a Zaidun rakiban. Zaidun adalah sahibul hal. Di sini Zaidun berupa isim, yaitu berupa nama orang. Kemudian hal tidak boleh mendahului sahibul hal.
Di sini benar, rokiban terletak di belakang zaidun. Syarat yang ketiga, hal harus berupa isim nakiroh. Rokiban adalah isim nakiroh yang berarti kendaraan. Yang keempat, hal harus berupa isim mustaq atau bisa ditasrif. Rokiban ini bisa ditasrif. Fi'il madinya adalah rokaba. Mengerti ya? Selanjutnya yang kelima adalah tamyiz. Tamyiz adalah isim yang dinasobkan yang memiliki fungsi untuk menjelaskan sesuatu yang masih samar. Tamyiz ini digunakan untuk menjelaskan dua hal. Yang pertama, menjelaskan bilangan, dan yang kedua, menjelaskan ukuran. Untuk yang pertama, menjelaskan tentang bilangan. Contohnya, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Di sini menyebutkan ahada asyara kaukaba, melihat 11 bintang. Kaukaba adalah tamyiz karena apabila tidak dijelaskan maka akan menjadi 11. 11 itu apa? Perlu dilanjutkan lagi dengan kalimat yaitu tamyiz, dengan fungsinya menerangkan tentang bilangan tersebut. Kemudian kalau ada pertanyaan, apa bedanya tamyiz dan juga maf'ul mutlaq yang menjelaskan tentang bilangan? Perbedaannya adalah, jika tamyiz menerangkan bilangan, maka bilangan itu berada di depan dari isim. Contohnya, ahada asyara kaukaba. Ahada asyara itu kan bilangan, terletak terlebih dahulu, baru kaukaba. Kalau yang isim mutlaq atau masdar yang menjelaskan tentang bilangan, contoh yang tadi saja ya yang kita ambil. Contohnya, faduk kata wahidah. Kata wahidah, ini dekatan adalah isim masdar dan wahidah bilangannya berada di belakang isim masdar. Kemudian untuk fungsi yang kedua, tamyiz berfungsi untuk menjelaskan ukuran. Contohnya, mil'ul ardi dahaba. Sebanyak seisi bumi. Apa yang seisi bumi? Dahaba, emas. Emas ini berfungsi sebagai tamyiz yang menjelaskan dari ukuran yang disebutkan tadi, yaitu seisi bumi. Mengerti ya? Untuk contoh yang lain, misalnya saya membeli 1 kilo. 1 kilo itu kan ukuran. Apa yang saya beli 1 kilo? Beras. Nah, beras ini adalah tamyiz. Sekian materi yang bisa saya sampaikan dari kelompok 6. Untuk kekurangan dan kelebihannya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.